Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Berbagi Esensi. Kali ini kita akan berbagi video tentang materi kemagnetan dan pemanfaatannya bagian pertama. Materi IPA kelas 9 SMP semester genap. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya magnet. Ada beberapa benda yang jika didekatkan dengan magnet itu akan tertarik. Misalnya benda-benda yang terbuat dari besi. Tapi ada juga yang tidak tertarik. Misalnya benda yang terbuat dari plastik atau kayu. Nah, bagaimana jika sesama magnet didekatkan? Kutub tak sejenis itu akan saling tarik-menarik. Misalnya utara dengan selatan atau selatan dengan utara. Nah, kutub yang sejenis itu akan mengalami tolak-menolak. Misalnya utara dengan utara atau selatan dengan selatan. Sifat magnet bahan itu berdasarkan interaksinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya besi, nikel, dan kobalt. Besi merupakan salah satu logam yang paling banyak digunakan dalam membuat peralatan sehari-hari, misalnya paku dan palu. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya antara lain magnesium, molybdenum, dan litium. Litium merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan baterai HP. Yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Emas merupakan salah satu logam mulia yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Cara membuat magnet. Prinsip pembuatan magnet yaitu menyearahkan magnet-magnet elementer yang terdapat di dalam benda magnetik. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah digosok secara searah menggunakan magnet. Misalnya ini ada batang logam yang akan kita gosok. Jadi kita gosok secara searah seperti ini dari A ke B. Nah, penentuan kutubnya adalah ujung terakhir logam yang digosok akan berlawanan dengan kutub magnet penggosok. Jadi kutub B akan berlawanan dengan magnet penggosok S. Dengan gosok seperti tadi, maka akan dihasilkan ujung A akan bermuatan kutub selatan. Ujung B akan menjadi kutub utara. Yang kedua adalah induksi atau mendekatkan dengan magnet. Jadi ada magnet, kemudian ada logam didekatkan di dekat magnet. Penentuan kutubnya adalah ujung logam yang didekatkan akan berlawanan dengan kutub magnet penginduksi. Jadi dengan cara seperti ini, itu ujung A akan menjadi kutub selatan, sedangkan ujung B itu akan menjadi kutub utara karena berlawanan dengan kutub selatan. Yang ketiga adalah elektromagnet, yaitu mengalirkan arus listrik searah pada sebuah kumparan. Jadi logam dililiti oleh kawat, kemudian dialiri oleh arus listrik searah. Nah, penentuan kutubnya itu dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Jadi kalau dari sini arus listrik mengalir dari A, kemudian mengalir ke B. Nah, maka arus listrik ini ditunjukkan oleh keempat jari kita. Sedangkan ibu jari menunjukkan arah utara. Jadi dari posisi gambar ini, maka kutub B akan menjadi utara,
Kemudian kutub A akan menjadi selatan karena berdasarkan kaidah tangan kanan bahwa ibu jari menunjukkan arah utara. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Intinya adalah mengacak arah magnet-magnet elementer yang terdapat di dalam magnet. Dapat dilakukan dengan cara yang pertama dipukul-pukul. Dipukul-pukul di sini bukan berarti sampai hancur, tetapi cukup sekedar memukul sehingga membuat magnet elementer yang di dalamnya menjadi tidak teratur. Yang kedua, dipanaskan. Dipanaskan di sini juga bukan berarti sampai meleleh, tetapi cukup untuk mengalirkan panas agar magnet elementer bergerak menjadi tidak teratur. Yang ketiga, dialiri arus listrik bolak-balik atau AC. Kebalikan dari arus AC, arus DC kan bisa menghasilkan elektromagnetik, tetapi arus AC itu justru akan merusak magnet elementer yang ada di dalam magnet. Oke, demikian tadi materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya bagian 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.